Hati-hati nih capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya pun jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian yang bawa Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang membuat antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Nama Indonesia hancur di tangan Jokowi. Ya, Komnas HAM PBB pertanyakan netralitas Jokowi di Pilpres 2024 dan Indonesia tak mampu menjawab. Kemenlu tak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Jen di Indonesia Radio Ancur. Ancur Son. Makin ancur Indonesia, citra Indonesia tambah buruk. Buruk banget. Gara-gara Komnas HAM PBB pertanyakan netralitas Jokowi di Pilpres 2024. Ya, kita sama-sama tahu bagaimana Jokowi cawe-cawe. Jokowi terlibat. Jokowi memanfaatkan bansos untuk kemenangan anaknya. Paman Gibran yaitu Usman yang tak lain adalah adik ipar Jokowi. Juga dinilai oleh PBB telah mengobrak-abrik konstitusi karena telah memberikan peluang pada sang ponakan yang belum cukup umur untuk menjadi calon wakil presiden. Benar-benar hancur son. Mata dunia, terutama mata PBB, telah mempertanyakan netralitas Jokowi. Dan Kementerian Luar Negeri hanya pelongo-pelongo tak bisa menjawab. Mau menjawab jujur, takut dikepret sama Jokowi. Mau berbohong, bagaimana lagi mau berbohong? Karena media-media telah banyak mengulas adanya keberpihakan. Bahkan Jokowi mengatakan sendiri, dia akan memihak. Dia tidak akan netral. Keluar dari mulutnya Jokowi sendiri. Hati-hati nih capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya pun jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian yang bawa Presiden Jokowi. Ini hanya salah satu contoh saja. Lihat tingkah laku dari si Bahlul, salah satu menterinya Jokowi. Jika capres, cawapres ingin menang, maka baik-baiklah pada Jokowi. Dia sudah mengancam. Mengancam, karena Jokowi punya kekuasaan, Jokowi punya presiden, bisa berbuat apa saja, termasuk dengan kecurangan-kecurangan yang sangat gampang kita saksikan pada Pilpres 2024. Ya, kita coba baca berita selanjutnya. Dari Gelora News Maret 15, 2024, Komite HAM PBB pertanyakan netralitas Jokowi di Pilpres 2024. Kementerian Luar Negeri tak menjawab. Ya, pemilihan presiden 2024 di Indonesia menjadi sorotan pada sidang Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ICCPR di Jenewa, Swiss. Masalah netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan putra Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 dipertanyakan oleh anggota Komite HAM PBB Breswali DIY pada sidang yang digelar Selasa 12 Maret 2024. Ya, pantas, sangat pantas apabila PBB ikut mempertanyakan, karena tak ada dalam sejarah Indonesia seorang presiden yang masih menjabat. Siapa coba? Katakanlah Pak Harto ketika itu, atau Pak Karno, atau siapa? Gus Dur, SBY, Habibie, Megawati. Coba sebut semua. Pernahkah ketika beliau menjadi presiden, lalu ketika ada Pilpres dia mengajukan anaknya? Bayangkan. Bayangkan, seorang presiden yang sudah 2 periode, yang sudah seharusnya lengser beberapa bulan yang akan datang, takut
takut diadili, takut ada dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, sang presiden itu mengajukan anaknya dewe. Bayangkan, pernah nggak? Ada nggak sejarah yang mencatat seperti itu? Nggak ada. Hanya Jokowi. Saking takutnya adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dia dan keluarganya, dia harus cari aman. Salah satunya melalui anaknya untuk dijadikan wakil presiden. Itu yang pertama. Belum lagi sang anak itu belum cukup umur persyaratan capres-cawapres 40 tahun, tapi sang anak baru 36 tahun. Caranya bagaimana? Melalui pamannya, yaitu Paman Usman, yang lain adalah adik ipar Jokowi. Diobrak-abrilah aturan-aturan sehingga sang ponakan bisa mulus untuk menjadi calon wakil presiden. Itulah yang dipertanyakan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB, dan Kemenlu tak menjawab. Jelas, siapapun yang punya nalar, yang punya akal sehat, akan bingung untuk menjawab. Mau dijawab jujur, memang ada nepotisme yang luar biasa. Mau bohong, ya pasti ketahuan. Pasti ketahuan. PBB pasti tahu adanya Presiden Jokowi yang tidak netral, yang dengan berbagai cara, termasuk bansos, untuk memenangkan anaknya. Hati-hati nih capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya pun jujur ini. Bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang membuat antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, dikutip Kamis 14 Maret 2024, DIY memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia capres-cawapres. DIY menyebut kampanye yang digelar setelah putusan MK di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan capres-cawapres sehingga memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu? Lanjut, DIY mempertanyakan. Dan apa jawab dari Kemenlu? Tak bisa menjawab, tak mau menjawab. Benar-benar sungguh memalukan. Bukan Kemenlu yang memalukan, bukan. Tapi seorang presiden yang sangat jelas anaknya sendiri belum cukup umur dipaksakan. Jokowi sudah 2 periode, beberapa bulan akan meletakkan jabatan, tapi sepertinya dengan berbagai cara ingin memperpanjang masa jabatannya. Ingin 3 periode, ditolak rakyat. Ingin perpanjangan masa jabatan 2 tahun, ditolak rakyat. Sekarang melalui anaknya yang dipaksakan. Dan PBB tahu dan dunia tahu. Apa enggak malu Indonesia diacak-acak oleh presidennya sendiri? Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.